Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi melalui surat yang turun dari Kementerian Sosial mengenai program Keluarga Harapan yang ditujukan kepada seluruh SDM PKH dan juga seluruh KPM penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Jadi saya minta kepada semuanya untuk menonton video ini sampai selesai dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya. Dan klik subscribe-nya juga serta aktifkan lonceng notifikasinya karena di channel ini bisa bertanya seputar bansos dan akan selalu ada juga info terbaru mengenai bansos. Baiklah, langsung saja. Jadi sebenarnya untuk suratnya ini itu masuknya sejak tanggal 25 Maret kemarin, tapi baru sempat saya buat video hari ini karena ada beberapa topik lainnya juga yang hard news yang harus saya buat konten hari itu juga, sehingga untuk penyampaian surat berikut ini baru sempat saya sampaikan lewat video hari ini. Baiklah, langsung saja saya akan bacakan mengenai surat tersebut. Jadi ini suratnya dikeluarkan pada tanggal 25 Maret tahun 2022 dengan nomor surat 300-3 nomor sekian-sekian. Dan ditujukan kepada seluruh dinas sosial kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Adapun perihal suratnya yaitu mengenai pelaksanaan kegiatan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan pelaporan P2K2. Dan untuk inti suratnya tersebut atau isi suratnya tersebut yaitu mencermati kondisi pandemi COVID-19 yang sudah melandai dan dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pelaksanaan P2K2 dapat dilaksanakan secara normal oleh pendamping sosial dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dari kebijakan masing-masing daerah. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu bagi pendamping sosial yang telah mengikuti diklat modul pencegahan dan penanganan stunting untuk dapat melaksanakan modul tersebut pada kegiatan P2K2. Nah, jadi sebenarnya untuk surat ini itu fokus kepada pelaksanaan P2K2 yang mana kita tahu untuk pelaksanaan P2K2 itu memang sebelum pandemi kemarin itu rutin dilaksanakan minimal 1 bulan sekali pada masing-masing kelompok penerima PKH dan itu rutin disampaikan. Tapi sejak adanya pandemi kemarin dan kegiatan masyarakat mulai dibatasi sehingga untuk pelaksanaan P2K2 ini sempat terhenti dan tidak bisa dilaksanakan sama sekali ya. Tapi seiring berjalannya waktu itu sudah mulai dilaksanakan sekali-kali, tapi dengan adanya surat ini kita di sini semuanya dihimbau untuk kembali rutin melaksanakan kegiatan P2K2 ini, tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini juga penting buat Bapak Ibu semuanya, khususnya penerima PKH ya, karena kenapa? Untuk kegiatan P2K2 ini sendiri itu adalah salah satu kewajiban sebagai KPM, karena untuk PKH ini kan adalah bantuan sosial bersyarat namanya. Salah satu syaratnya yaitu tadi, selain KPM ini memiliki komponen PKH, ada juga syarat-syarat yang harus KPM ini penuhi. Salah satunya yaitu harus rutin mengikuti pertemuan kelompok atau P2K2 dan juga anaknya itu yang terdaftar sebagai komponen harus disekolahkan dan kehadirannya di sekolah minimal 85%. Jadi untuk pertemuan kelompok atau P2K2 ini masuk di dalam salah satu kewajiban KPM penerima PKH khususnya. Nah, sebenarnya pertemuan kelompok atau P2K2 itu seberapa penting sih, kenapa dia masuk di dalam daftar sebagai kewajiban KPM yang wajib dilaksanakan oleh pendamping minimal 1 kali 1 bulan pada setiap kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu P2K2 atau pertemuan kelompok peningkatan keluarga. Nah, P2K2 ini adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. Materi P2K2 ini wajib disampaikan oleh pendamping sosial PKH-nya kepada seluruh kelompok KPM PKH dampingannya. Adapun tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan mengenai pemahaman pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak dan juga kesehatan dan gizi, juga pengelolaan keuangan dan perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial. Dan untuk baru-baru ini yaitu mengenai pencegahan dan penanganan stunting dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku.
Waktu pelaksanaan P2K2 ini dilaksanakan setiap bulan selama masa kepesertaan KPM-PKH dan dapat dikecualikan jika dalam keadaan tertentu, sama seperti kemarin pada saat adanya pandemi ini sempat dihentikan, tapi sekarang sudah mulai melandai kembali. Jadi untuk pertemuan kelompok atau P2K2 ini kembali dilaksanakan seperti semula. Jadi di sini sebenarnya sangat penting ya Bapak Ibu untuk mengikuti P2K2 ini, karena di sini kita bisa sama-sama belajar. Khususnya saya pribadi, saya belajar banyak dari materi-materi tersebut. Di antaranya yang saya pelajari dan berdampak banget sama saya saat ini yaitu tentang pengelolaan keuangan. Jadi jujur aja dulu itu sebelum saya mengetahui materi P2K2 ini tentang pengelolaan keuangan, saya bisa dibilang tidak bisa mengontrol atau tidak bisa membedakan juga yang mana keinginan dan juga kebutuhan, sehingga terkadang untuk pemasukan saya setiap bulan itu kadang bablas juga gitu ya, karena tidak bisa membedakan dan tidak bisa mengontrol pengeluaran ini. Tapi setelah saya menerapkan materi yang ada di dalam P2K2 ini, alhamdulillah perlahan-lahan saya mulai bisa menerapkan hidup minimalisme, yaitu lebih mendahulukan kebutuhan dan hal-hal yang mendesak saja. Nah, makanya saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk tetap bersemangat apabila diinformasikan oleh pendamping sosialnya masing-masing bahwa akan dilakukan pertemuan kelompok atau P2K2. Tapi apabila misalnya peserta PKH ini adalah lansia atau berhalangan karena baru saja melahirkan atau nifas misalnya, itu tidak masalah, izin dulu. Tapi apabila komponennya lansia tidak mengikuti P2K2 juga tidak masalah ya. Apalagi kalau lansianya udah nggak bisa melakukan aktivitas sendiri, itu tidak wajib mengikuti P2K2. Kecuali buat Bapak Ibu yang usianya masih produktif, masih sehat, itu wajib untuk mengikuti P2K2. Karena kenapa? Itu ilmunya bagus banget dan sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah mengenai pengasuhan anak, gizi, dan juga penanganan stunting. Ini tuh sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi buat ibu-ibu nih yang sebagai madrasah pertama dalam keluarganya. Ya minimal kita bisa lah menerapkan ilmu tersebut untuk keluarga kita terlebih dahulu. Kalaupun nanti ilmunya bisa sampai ke tetangga atau ke masyarakat luas, ya alhamdulillah banget ya. Tapi minimal ilmunya kita terapkan kepada anggota keluarga kita terlebih dahulu. Jadi harus semangat ya untuk selalu mengikuti P2K2 ini, karena yang namanya kita manusia itu kita perlu belajar dan terus belajar tanpa melihat usia kita berapa dan tanpa melihat dari latar belakang kita. Kita semuanya berhak untuk belajar, untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, itu saja informasi terbaru mengenai surat edaran dari Kementerian Sosial yang ditujukan kepada seluruh SDM PKH dan juga kepada KPM PKH agar kembali melaksanakan P2K2. Sampai di sini dulu video saya kali ini dan sampai ketemu nanti di pertemuan kelompok P2K2 apabila yang menonton ini adalah salah satu KPM dampingan saya ya. Oke, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.